Oke, kali ini kita akan membahas ekosistem tank, teman-teman. Jadi ekosistem tank update-nya seperti apa, lalu perkembangannya gimana gitu ya. Ngopi dulu ya. Apa kesalahannya, teman-teman? Jadi adalah simple. Nah, ini teman-teman. Apa akibatnya? Jadi ini adalah akuarium ukuran 80, 40, 40. Dan ketebalannya 5 mili. Jadi wajar teman-teman kalau untuk akuarium sebesar ini dikasih sabuk. Ini namanya sabuk ya teman-teman ya. Jadi sabuk itu untuk pengaman, proteksi tambahan agar akuarium itu kuat, karena ini 5 mili ya, beda dengan ukuran lain. Ini 40 cm tanpa sabuk nggak masalah. Batasnya sih 60 cm, ini 60 cm, ini 70 cm, ini 70 cm teman-teman. Jadi untuk batas menurut saya pribadi keamanannya seperti itu. Tapi kalau 70 cm jangan sampai 40 cm lebih ya. Kalau ini 80 40 40 tentu volume airnya akan sangat lebih banyak. Jadi butuh pengaman. Misalnya nggak dipakai bisa saja, tapi itu resikonya nanti cembung teman-teman. Jadi kalau dilihat dari samping gini itu kelihatan cembung. Nah, itu sangat bahaya ya. Jadi ya lebih amannya seperti itu. Tapi ya kelemahannya, kalau ada sabuk seperti ini, teman-teman tuh nggak bisa pakai filter hang on. Jadi filter hang on tuh seperti ini ya. Filter hang on kan butuh space. Nah, space-nya tuh nyantol di sini ya. Nah, kalau misalnya nyantol ini kan ketabrak ya. Nah, seperti itu. Oke, lalu karena ada sabuknya ini, jadi tanaman di bawah sabuk tengah ini agak kacau. Bukan, yang kacau itu tanaman rotala merahnya teman-teman. Nah, tanaman rotala merah itu yang di belakang ini, dan dia terlihat tumbuh ya teman-teman. Kita zoom ya, terlihat fan-fan aja ya kalau sekilas kita lihat. Tapi di bawahnya itu gripis. Beda dengan rotala ini teman-teman. Nah, ini saya ambil pinset dulu bentar. Oke, kita ubek-ubek. Oke, dan ini lihat, ini valesnerianya cukup menggila di sini karena tumbuhnya sangat masif. Ini saya cabut. Lihat teman-teman nih. Rotalanya ujungnya, lihat, kalian lihat ini, ujungnya gundul ya. Ini tapi ujungnya untuk atasnya kerdil, kurus. Beda dengan rotala yang ini. Nah, ini cukup baik. Jadi solusinya gimana? Ya, solusinya kita cabut satu-satu dulu ya. Oke teman-teman, ini adalah tanaman rotala yang kalau dilihat sekilas nih, bawahnya itu gripis atau tidak ada daun-daun, tapi ujungnya sudah ada daun air ya teman-teman ya. Nah, aduh jatuh. Ini rotala roton red. Lalu rotala yang ini kok beda, karena itu rotala BSD. Jadi rotala BSD itu rotala yang sangat mudah teman-teman. Rotala termudah yang menurut saya itu paling gampang, tapi memang susah merahnya. Tapi dia bisa merah.
Lihat kan agak merah nyemu ya, agak kekuningan merah kesemuan. Nah, yang ini adalah baby tears hijau. Nah, kalian bisa bedakan ya teman. Oke, dan kita terus gimana mas solusinya gitu ya? Gimana solusinya? Jadi ada dua solusi, ganti tanaman lain atau kita tetap pakai ini gitu ya. Ya kalau kita ganti bisa tanaman lain dengan tanaman background yang tumbuhnya cepat ya. Lalu kalau kita pakai ini kita harus memotong batangnya, lalu space-nya kita ubah teman-teman. Jadi space-nya tuh nggak di sini kita lihat tuh. Jadi ini cukup menutupi cahaya yang masuk ya. Tadi di bawahnya persis teman-teman. Jadi untuk tanaman rotala yang merah-merah atau tanaman lain yang merah, usahakan jangan seperti tertutup gitu ya. Dan kalau ini renikinya masih aman ya, masih kena cahaya tutus. Oke, kalau opsi kita untuk memperbaiki tanaman rotala ini, kita ke meja operasi. Oke, dan ini ada rotalanya sudah seperti ini. Nah, lihat ini sangat busuk. Busuk, rusak ya teman-teman ya. Tapi apakah bisa direcovery? Ya bisa. Ya kita coba ya, bisa apa enggak. Tapi menurut saya pribadi ini 50-50, bisa mati 50%, bisa hidup 50%. Tergantung penanganannya aja ya teman-teman. Tapi ini kalau dibiarin pun akan rusak. Kenapa rotala kalian tanam itu sering lepas, sering busuk ya ini. Awalnya dari sini teman-teman. Jadi kita tanam semakin tinggi lah, batang tua ini lemah. Jadi ini batang paling tua ini harus kita potong. Kita potong yang gundul-gundul aja ya. Ini ada yang nggak kepake ya teman. Kalau ada pertanyaan apakah kok dipotong nggak apa-apa, nggak mati ya, ini adalah tanaman stem plant teman-teman. Jadi tanaman stem itu kan bahasa Inggris ya, dari batang. Jadi mereka ini pusatnya di batang. Saat kalian ingin membudidaya atau memperbanyak, maka batangnya ini, nah ini contoh ada dua nih, ada dua, misal kalian potong ya, misalnya ini lah, di sini bisa aja nyabang lagi. Jadi memperbanyaknya lewat batang nih. Nah, sudah kita eksekusi di akuarium. Nah oke, kita langsung pasang aja ya teman-teman ya. Kita cari lokasi yang cocok dulu ya. Oke, sudah terpasang teman-teman, dan ternyata kita lihat ada sesuatu yang menarik. Nah, jadi ini adalah Vallisneria spiralis. Lihat, mereka tumbuh secara masif, lihat nih. Jadi mereka tumbuh itu memang seperti ini teman-teman, menjalar.
Lalu ya beberapa ini ada alga hijau. Jadi kita mau potong ini Vallisneria karena cukup mengganggu tanaman lain, takutnya invasif, dan kita ambil alganya juga yang di media. Jadi memang kelemahan dari pasir Malang itu alga itu betah ya di pasirnya ya teman-teman ya, karena teksturnya yang cukup berpori dan bikin lengket gitulah ya, gampang ngakarnya gitu. Jadi itulah kelemahan pasir Malang. Oke lah, kita eksekusi. Nah, ini sudah saya bersihkan tadi. Ini alga ya teman-teman, yang sudah mengikat pasir Malangnya, dan kita update ya setelah kita memberesi rotala. Nah, rotalanya di sini. Lalu apa perkembangannya? Kita lihat kita masih stuck, tapi dia sudah mulai gini ya, melengkung gitu teman. Nah ini nih, jadi melengkung ini. Itu tandanya berarti kita ini mulai tumbuh daunnya ya. Kalau di sini lobelianya terlihat stuck juga. Jadi lobelia tuh kalau mau cepet ya dipotong ya, terus ditancapin sebelahnya. Lalu saya kasih anubias teman-teman, karena stok anubias tadi mau bingung mau taruh mana, jadi saya putuskan taruh sini. Yang cukup berkembang baik adalah Vallisneria ya, tentu karena tanamannya baik, yang mudah ya, baik. Lalu di sisi sini ya mulai beradaptasi lagi ya, tapi belum tumbuh secara masif. Aduh. Dan ini tanpa filter ya teman-teman ya, jadi no filter, no injeksi CO2. Jadi kalau teman-teman yang sudah mengikuti ekosistem tank pasti sudah paham. Dan di sini saya kemarin tambahkan Aponogeton madagascarensis ya, tentu tanaman ini memang berasal dari Madagaskar, di pulau sebelahnya Afrika ya, pulau kecil. Dan dia nih mau berbunga teman-teman. Mana ya bunganya? Oh ini. Nah ini nanti keluar bunga, biarin aja ya. Ini cara berkembang biaknya tuh katanya nanti keluar bunga, terus ya kalau mau cepat dibuahi benang sari dan putiknya, tapi saya nggak bisa ya, saya sudah mencoba beberapa kali gagal. Semoga ini bisa berhasil. Jadi memang Aponogeton Madagaskar tanaman yang tidak umum ya, jarang ditemui di pasaran. Kadang juga dia kolektif jarang. Memiliki ciri-ciri daun yang bolong-bolong. Bolong-bolong nggak janda bolong. Oke, apalagi teman-teman, kabumba tuh, kabumbanya agak kurus nih. Oh ini ada tanaman yang busuk daunnya. Mau ini mubal ya. Jadi itu adalah daun dari Lagenandra keralensis. Sekilas memang mirip Cryptocorin. Oh ya, saya tambahkan Crinum calamis nih daunnya. Jadi daunnya unik kayak Vallisneria, tapi dia lebih keriting ya, tuh ketutupan ya, karena kalah ketutupan lah intinya gitu ya. Dan video selesai. Pada video akhir ini ya update ekosistem tank
yang mana tadi kesimpulannya ini ya, sabuknya ini cukup mengganggu pertumbuhan rotun red. Oke teman-teman, jika kalian suka bisa like, kalau ada saran komen atau sharing-sharing berbagi pengalaman tentang aquascape, akuarium atau ikan, monggo. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman, tonton video sampai habis. Salam basah-basah.